Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Martikaningsih dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 4101421097. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pengantar Ilmu Pendidikan dengan dosen Ibu Lutfia Nurhadiyanti SPD MPD. Untuk soal nomor 1, menurut pendapat saudara, apakah keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa mampu terasa dengan baik melalui PJJ dalam pendidikan di Indonesia? Kaitkan dengan aliran-aliran pendidikan yang telah saudara pelajari. Menurut pendapat saya, dengan adanya PJJ tidak membuat keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa dapat terasa dengan baik. Hal ini dikarenakan proses transfer informasi dari guru kepada siswa tidak berjalan dengan efektif. Ada banyak hambatan yang dirasakan saat PJJ seperti gangguan sinyal, laptop ngeheng, cuaca buruk, dan lain-lain. Selain itu, dalam PJJ, siswa juga tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan leluasa. Siswa mengalami kesulitan dalam menunjukkan rasa percaya diri, jujur, berani, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan aliran pendidikan konvergensi yang memahami bahwa faktor bawaan dan lingkungan sama-sama memiliki peranan yang penting. Aliran ini meyakini bahan potensi dari faktor bawaan tidak akan berkembang secara optimal tanpa adanya lingkungan yang mendukung. Untuk soal nomor 2, menurut saudara, apakah PJJ telah menjadi alternatif yang tepat saat ini? Bagaimanakah kegiatan pembelajaran dalam PJJ memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Menurut pendapat saya, PJJ belum menjadi pilihan alternatif terbaik dalam melaksanakan pembelajaran, mengingat masih banyaknya kekurangan dari sistem PJJ. Dalam kegiatan PJJ masih kurang dapat memfasilitasi siswa sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia yang membutuhkan interaksi dengan orang lain secara real life, bukan dengan sistem PJJ. Meskipun sudah ada banyak aplikasi yang bisa memfasilitasi PJJ seperti Zoom, Google Meet, Web, Elena, dan lain-lain. Untuk soal nomor 3, pada fenomena di atas, bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar? Kaitkan dengan hubungan yang terjadi dalam berbagai lingkungan pendidikan yang dapat teramati dari sumber berita. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Dengan lingkungan pendidikan yang nyaman dan mendukung, dapat membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Sebaliknya, jika siswa merasa lingkungan pendidikannya tidak nyaman, maka siswa akan mengalami kesulitan dan tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Dalam PJJ, pembelajaran menjadi kurang kondusif karena adanya jarak antar siswa satu dengan yang lain dan terganggu suara orang di rumah yang memiliki kesibukan masing-masing. Untuk soal nomor 4, terlepas dari berita tersebut, menurut saudara, apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Boleh memberikan contoh untuk mendukung penjelasan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini adalah SDM dan keterampilan siswa. Sebagai contohnya yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pengembangan kurikulum yang harus dilengkapi dengan kemampuan dalam dimensi akademik, keterampilan tak kasat mata lain seperti keterampilan interpersonal, berpikir global, dan literasi media dan informasi. Selain itu, kurikulum harus membentuk siswa dengan penekanan pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Untuk soal nomor 5, sampaikan pesan singkat di akhir video untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik sesuai harapan saudara. Saran saya agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik adalah mengganti sistem PJJ dengan metode pembelajaran yang lebih efektif. Kita dapat memilih pembelajaran di ruang terbuka yang menurut saya lebih baik daripada PJJ. Dengan penggunaan ruang terbuka dapat mengurangi potensi penularan virus COVID-19 dan siswa tidak merasa bosan maupun terbebani. Selain itu, saya juga menyarankan pembelajaran yang dapat mengasah keterampilan dan cara berpikir siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.